Cinta tidak selalu datang pada yang setara. Terkadang ia bersembunyi di balik perbedaan usia. Ketika sebuah sapaan menjadi awal cerita, disitulah sebuah takdir baru tercipta. Ini adalah kisah tentang cinta yang tak biasa. Cinta memang tak memandang usia. Begitu pula dengan kisahku yang kulalui bersama Mbah Jumiati, pembantu yang dulu pernah bekerja di rumahku. Hingga akhirnya, Sebelum mulai kisahnya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam cerita ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Reza. Usiaku 25 tahun. Baru saja lulus kuliah dan sedang menunggu panggilan kerja. Sehari-hari aku tinggal bersama ibuku karena bapakku sudah tiada sebelum aku masuk kuliah dulu. Sepeninggal bapakku, ibu menjual rumah hasil jeripaya bapakku selama bekerja, dengan alasan ingin melupakan kesedihan setelah ditinggal bapakku. Ibu kemudian membeli rumah baru di komplek pinggiran kota dan kami mulai menetap di sana. Bapakku yang notabene pensiunan pejabat daerah juga mewarisi sebuah mobil tua yang hingga saat ini masih ada. Dan untuk membantu pekerjaan rumah, kami mempekerjakan seorang pembantu yang notabene dari desa, tapi sudah menetap di Jakarta. Siti Jumiati namanya, atau lebih sering dipanggil Mbah Jumiati. Wanita tua berusia 65 tahun yang tergolong cuantik orangnya. Dia seorang janda tanpa anak yang berpisah dengan suaminya. Jujur saja, sejak pertama dia datang, aku cukup terpana sama dia. Apalagi dengan posturnya sedikit gemuk, ngebuat pikiranku piknik saja. Meski sejauh ini aku belum ada keberanian untuk mendekatinya. Apalagi ibuku yang sering berada di rumah membuatku tak bisa iseng untuk sekedar basa-basi dengannya. Salah satu caraku adalah diam-diam mencuri nomor WA dari ponsel ibuku. Dan dari sanalah langkahku dimulai dengan bertukar pesan dengannya. Tak jarang aku memberikan kosmetik dan lain sebagainya. Bahkan pernah pula diam-diam ngajak Mbah Jumiati ke bioskop dengan beralasan pada ibu jika malam itu aku ada urusan dengan temanku. Sementara Mbah Jumiati beralasan menghadiri resepsi rumah tetangganya. "Den, apa Aden gak malu jalan-jalan sama Mbah?" ujarnya melalui WA suatu ketika. "Kenapa malu, Mbah? Orang pasti ngiranya kita ibu dan anak." Padahal sahutku sengaja tak melanjutkan ucapanku. Padahal apa? Tanya beliau penasaran. Padahal saya suka sama Mbah, sahutku. Den sudah gila ya? Mbah ini seusia Nyonya Den, ujarnya diselingi emotikon senyum. Gak jadi masalah kan, Mbah? Sahutku lagi. Tapi Aden masih muda, Mbah ini sudah tua, ujarnya. Saya nggak peduli kok Mbah, wong saya suka. Selanjutnya Mbah Jumiati tak membalas pesanku. Aku pun tak mengirim pesan lagi padanya karena yang terpenting dia sudah tahu perasaanku yang sebenarnya. Singkatnya, sudah 2 bulan Mbah Jumiati ikut dengan keluargaku. Selama itu pula, kedekatan kami hanya sebatas WA saja. Hingga suatu ketika, ada hal yang membuat aku terkesan dan tak pernah aku duga-duga sebelumnya. Tepatnya pada Rabu sore, ibu menerima telepon dari budeku yang berada di Medan untuk menghadiri pesta pernikahan putrinya yang akan dilaksanakan hari Kamis malamnya.
Sebenarnya aku ingin juga menemani ibu ke sana, tapi karena pada hari itu ada interview pekerjaan, jadi terpaksa aku harus rela untuk tinggal di rumah saja. Kebetulan pula hari itu Mbah Jumiati juga berpamitan cuti pulang ke rumahnya yang juga masih satu kota. Dengan alasan ada kerabat dari kampung hendak berkunjung ke rumahnya. Mendengar hal itu, ibuku pun menyarankan agar Mbah Jumiati ikut mobil kami, sekalian mengantarnya karena tujuan kami satu arah. Padahal dengan perginya ibuku, aku berharap bisa berdua saja dengannya. Tapi rupanya ia malah cuti. Pada hari Kamis pagi, setelah segala persiapan yang akan ibu bawa sudah diletakkan di mobil, sekitar jam 7 kami berangkat menuju bandara. Setelah terlebih dulu mengantarkan Mbah Jumiati ke depan gapura rumahnya. "Sampai sini saja Nyonya, saya jalan kaki ke rumah," pinta Mbah Jumiati di tepi jalan tepat di depan gapura yang merupakan akses menuju rumahnya. "Biar sekalian sampai depan jalan masuk rumah Mbah aja, kan masih jauh, apalagi Mbah bawa barang seperti itu," usul ibuku. "Enggak apa-apa Nyonya, nanti Nyonya bisa terlambat pesawatnya. Lagian saya masih mau mampir dulu ke pasar," terang Mbah Jumiati. "Oh, kalau memang seperti itu ya sudah, hati-hati Mbah," ujar ibuku. Singkatnya, sekitar jam 3 sore aku tiba di rumah setelah menunggu pesawat yang hendak membawa ibuku. Tapi yang membuatku heran, mengapa Mbah Jumiati ada di depan rumah? Bahkan dia pula yang membuka pintu gerbangnya. "Loh, Mbah, kok di sini?" tanyaku setelah meletakkan mobil ke dalam garasi. "Wah, gak jadi Den. Kerabat saya malah pulang lagi. Katanya ada famili yang meninggal. Jadi terpaksa saya kerja lagi. Nyunggu kerabat mungkin seminggu lagi kembali," terangnya. Kulihat beberapa barang tampak tertata di teras rumah. "Jadi dari pagi tadi Mbah langsung ke sini lagi?" tanyaku. "Ya gimana lagi Dan, di rumah jenuh, mending saya kerja aja," jawabnya lugu. "Ya sudahlah, gak apa-apa Mbah," ujarku bersikap biasa. Padahal aku gembira, mengingat tujuan awalku untuk bisa berdua bersama Mbah Jumiati akan menjadi nyata. Lagi pula tak ada ibu juga di rumah, jadi bisa kumanfaatkan waktu bersamanya. "Ya udah Mbah, siapin makan siang ya, aku lapar," ujarku. Mbah Jumiati mengangguk lalu melangkah sambil membawa barang lalu menuju dapur. Saat tengah makan siang, tiba-tiba HP-ku berdering. Sebuah panggilan dari ibuku. Rupanya beliau memberi kabar jika sudah tiba. Tapi dalam obrolan itu, aku sengaja tak mengatakan kalau Mbah Jumiati berada di rumah ini. Pasalnya ibu pernah berpesan, tak baik jika pria dan wanita yang bukan muhrimnya tinggal seatap. Sebenarnya maksudnya itu baik. Tapi entah mengapa aku malah tak peduli dengan ucapannya itu. Lagi pula tak mungkin juga aku harus mengusirnya. Biarlah nanti aku mencari alasan kalau ibu datang. Yang penting sekarang aku mikirin cara untuk menjalankan misi utama itu. Di tengah lamunanku, tiba-tiba saja Mbah Jumiati sudah berada di depanku. "Ini airnya, Den," ujar Mbah Jumiati sambil meletakkan segelas air. Kalau dipikir-pikir wajar juga perkataan ibu, tak baik berdua dengan yang bukan muhrim. Apalagi saat itu Mbah Jumiati menggunakan dustware sederhana yang sedikit menampilkan VKK pantal sofa premium di sana. Tentu siapa saja pasti terpana.
Saat dia hendak beranjak, cahaya dari luar terpancar tepat pada Mbah Jumiati, yang justru membuatku semakin terkesima kala itu. Rumbai-rumbai Indominya. Selesai makan, aku bersantai sambil menonton TV di ruang keluarga. Tampak Mbah Jumiati tengah membersihkan kaca jendela. Istirahat dulu Mbah. Lagian Mbah sekarang kan seharusnya tuti, jadi gak perlu kerja seperti biasanya, saranku. Gak apa-apa kok Den. Lagi pula masih jam segini, masa mau istirahat aja? Yaudah, kita ngobrol-ngobrol aja, sahutku. Den. Mau ngobrol apa sih, Den? Jawabnya tersipu. Ya, ngobrol apa aja. Kebetulan aku juga lagi gak ada kegiatan, ujarku. Akhirnya dia duduk di sebelahku. Tapi entah kenapa, aku malah gugup kala itu. Ngomong-ngomong, Mbah nikah umur berapa sih? Kok kayaknya awet muda? Tanyaku, mulai membawa percakapan pada tujuan utamaku. Aden ini orang saya sudah tua kok dibilang muda, sahutnya tersipu. Tapi benaran kok Mbah, ujarku lagi. Dianya malah tertawa. Sebenarnya aku sudah merasa kalau dia tahu tujuanku selanjutnya. Tapi nampak dia pura-pura tak meresponnya saja. Ngobrol berdua dengannya, akhirnya ia pun menceritakan masa lalunya yang dulu menikah di usia 20-an tahunan. Bahkan, ia juga menceritakan bagaimana awal pertemuannya dengan suaminya dulu. Suasana pun menjadi cair kembali. Begitu pula denganku yang tak segugup tadi. Apalagi ada beberapa cerita Mbah Jumiati yang menurutku lucu dan membuat kami tertawa kala itu. Mbah kan sudah 5 tahun menjanda. Apa gak ingin menikah gitu? Tanyaku. Sebetulnya sih ada pikiran ke sana. Tapi kalau lihat umur ya mending enggak aja Den. Lagi pula mana ada yang mau. Mbah udah tua lagi katanya. Kalau ada yang mau gimana Mbah? Ujarku memancingnya ke arah yang berbeda. Memang siapa sih Den? Tanyanya. Aku Mbah. Ujarku ngebuat Mbah Jumiati tertawa. Hihihi, si Aden bisa aja, ujar Mbah Jumiati sambil mencubit tanganku. Mbah, ujarku yang kubalas sebaliknya pula. Dengan sikap Mbah Jumiati yang seperti itu, tentu saja aku semakin gemas saja. Yang sebelumnya kami duduk saling berjauhan, kini menjadi sebaliknya. Habis Mbah dulu sih, ujarku. Habisnya Aden ngomongnya ngelantur sih, sahutnya. Tapi aku beneran loh Mbah, gak ngelantur, jawabku meyakinkannya. Yang masih muda dan rapat kan banyak deh, ujarnya. Kalau aku maunya semembah gimana? Kalau aku suka yang gak rapet gimana? Ujarku ngebuat Mbah Jumiati terdiam sejenak. Pada saat itulah aku merapatkan barisan. Dan di saat Mbah Jumiati melamunkan ucapanku, dengan segera kuraih tangan itu. Gimana Mbah? Ujarku sambil menyiapkan pekerjaan itu. Mbah Jumiati yang semula diam mendadak kaget sekaligus kagum kala itu. Keren sekali itu Den. Saya belum pernah mendapati yang sekeren itu, ujarnya. Aku tersenyum lalu kembali berkata, jadi gimana Mbah? Mbah Jumiati tersenyum. Kayaknya Aden sudah tahu jawabannya deh, sahutnya sambil mengambilnya.
Tampak sekali jika Mbah Jumiati ini memang sudah lama tak melalui perjalanannya. Terbukti, dia begitu antusias menerapkan teorinya. Sementara aku pun mengikuti alur yang berlaku sebelum kemudian menyesuaikan pekerjaan itu. Dalam benakku, aku pun bertekad menciptakan anugerah terbaik saat itu. Apalagi aku juga tak ingin ia kecewa dan berakhir sia-sia. Saat itu juga, aku mencoba membawa Mbak Jumiati ke tempat yang tak pernah ditemuinya. Dan rupanya upayaku berhasil juga. Mbak Jumiati tampak gembira dan seringkali memanggil namaku di setiap perjalanan yang ada. Hingga di akhir perjalanan, di sana akhirnya semua pun berlalu tanpa ada kendala. Sejenak kami terdiam dengan pikiran masing-masing. Aku tak mengira di usia yang lebih dari setengah abad itu, Mbah Jumiati masih berjuang muda. Mbah harap ini menjadi rahasia Den, ujarnya memecah keheningan. Kenapa harus begitu, Mbah? Tanyaku. Mbah gak ingin nanti Aden menyesal, sahutnya. Tapi aku gak pernah berpikiran seperti itu, Mbah, sahutku. Mungkin sekarang belum, tapi nanti mungkin saja, Den, ujarnya sambil beranjak pergi. Namun dengan segera aku mengejarnya hingga sebuah penyukan ia terima. Aku gak akan berubah, Mbah, ujarku kala itu. Terima kasih, Den, sahutnya. Dan hari-hari berikutnya tetaplah sama. Selama ibu belum pulang dari rumah Bude, selama itu pula perjalanan kembali tercipta. Dan seiring berjalannya waktu, tepat 2 tahun kemudian, aku pun melamar Mbah Jumiati menjadi pendampingku. Aku tak peduli dengan perbedaan usia. Yang paling penting bagiku adalah bisa membahagiakan Mbah Jumiati di sisa usianya. Begitulah kisah antara aku dan Mbah Jumiati yang sekarang menjadi istriku. Aku tak peduli apa kata orang, yang penting kami bahagia. Dia cintaku, dia kasihku, dia sayangku. Nah, bagaimana menurut kalian? Tidak ada yang salah kan dengan pilihan hidupku? Kalau kalian setuju atau ada pemikiran lain, tolong tinggalkan komentar kalian ya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu melampaui batasan fisik dan pandangan sosial. Melawan arus, Reza membuktikan bahwa kebahagiaan itu subjektif. Di saat dunia mengagungkan kemudaan dan kesetaraan usia, ia justru menemukan kedamaian pada sosok yang jauh lebih tua. Ini adalah bukti keberanian untuk mengikuti kata hati di tengah stigma masyarakat. Kesepian yang bertemu. Pertemuan Reza dan Nek Jumiati adalah pertemuan dua kesepian. Reza yang kehilangan sosok ayah dan Nek Jumiat yang hidup sendiri sebagai janda. Mereka saling mengisi kekosongan itu bukan hanya dengan hasrat, tapi dengan komitmen untuk saling membahagiakan di sisa usia. Tanggung jawab. Pesan terpenting di sini adalah keberanian Reza untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Apa yang dimulai sebagai petualangan rahasia tidak berakhir sebagai pelarian, melainkan diikat dalam sebuah pernikahan yang sah. Ini menunjukkan kedewasaan untuk tidak hanya mencari kesenangan sesaat, tapi juga memberikan kepastian dan perlindungan. Semoga kita semua memiliki keberanian untuk menentukan kebahagiaan kita sendiri
tanpa perlu validasi dari orang lain selama itu didasari oleh ketulusan dan tanggung jawab. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48H, Shilit, hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.